Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Sida. Alhamdulillah hari ini sudah hari keempat kita menjalankan ibadah puasa ya. Masih lancar kan semuanya? Insya Allah masih lancar ya, harus tetap semangat. Hari ini Bunda mau menceritakan tentang kisahnya Nabi Nuh ya. Silakan disimak baik-baik ya. Semoga nanti setelah Bunda bercerita, anak-anak bisa mencari atau mengambil sisi positif dari ceritanya kisah Nabi Nuh ini ya. Oke, Bunda awali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Nuh adalah nabi keempat sesudah Nabi Adam. Ia keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nabi Adam adalah nabi yang pertama dan juga manusia yang pertama diciptakan oleh Allah. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dalam masa kekosongan antara dua rasul. Dalam masa kekosongan itu, kaum Nabi Nuh banyak yang kembali menjadi musyrik, meninggalkan kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Musyrik itu apa sih? Musyrik adalah menyembah selain Allah. Pada waktu itu Nabi Nuh diutus ke tengah-tengah masyarakat yang sedang menyembah berhala. Berhala itu sebenarnya patung-patung yang mereka buat sendiri. Lalu mereka sembah sendiri. Menurut mereka, patung itu atau berhala itu mempunyai kekuatan yang gaib. Makanya mereka berkeyakinan bahwa Tuhan mereka adalah patung mereka yang telah mereka buat sendiri. Nabi Nuh adalah orang yang sangat cerdas dan sabar. Ia mengajak kaumnya untuk berpikir. Ia mengajak kaumnya melihat alam semesta ciptaan Allah. Ada siang dan malam, ada langit dengan bulan, bintang, dan mataharinya, bumi dengan kekayaan yang ada di atasnya, berupa hewan, tumbuhan, air yang mengalir. Semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Nabi Nuh juga memberi kabar tentang adanya surga dan neraka. Jika kita melakukan kebaikan, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dan jika kita melakukan keburukan, kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Namun, kaum Nabi Nuh tidak percaya akan adanya itu. Dakwah Nabi Nuh dilakukan dengan giat, siang dan malam, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Beliau termasuk orang yang cerdas, fasih berbicara, tajam pemikirannya, pandai berdiskusi, bersifat sabar dan tenang. Nabi Nuh diangkat menjadi rasul ketika berusia 450 tahun. Jadi anak-anak, pada zaman dulu itu kaumnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu usianya itu hampir sampai ratusan tahun. Hanya kaumnya Nabi Muhammad saja yang insya Allah jarang kita jumpai ya. Sampai sekarang jarang kita jumpai orang yang mempunyai usia sampai ratusan tahun. Nabi Nuh wafat ketika umur 950 tahun. Wow. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah selama 5 abad atau sama dengan 500 tahun. Tapi anak-anak, walaupun Nabi Nuh berdakwah itu selama 500 tahun, pengikutnya hanya sedikit. Yang mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh hanyalah orang-orang yang miskin. Orang-orang yang kaya, mana mau, mereka hanya bisanya mengejek Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh itu banyak sekali yang ingkar. Nabi Nuh mengajak beribadah kepada Allah, menegakkan tauhid, umatnya menentang dan mengejeknya. Pada suatu ketika, orang kafir itu hendak menipu Nabi Nuh.
Mereka bersedia mengikuti Nabi Nuh asalkan Nabi Nuh mau mengusir para pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin. Namun Nabi Nuh menolaknya dengan tegas permintaan orang-orang kaya itu karena Nabi Nuh mengetahui bahwa orang-orang kaya itu hanya mengelabui Nabi Nuh saja. Kecerdasan dan kefasihan Nabi Nuh mengalahkan segala hujah orang-orang kafir. Akhirnya, orang-orang kafir itu jengkel dan menentang Nabi Nuh. Bahkan, ada salah satu dari orang kafir itu mengatakan seperti ini. Dengan nada marah, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nabi Nuh hanya menjawab dengan nada yang sangat rendah. Hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia tidak menghendaki. Dan kami sekali-kali tidak dapat melepaskan diri. Tidaklah bermanfaat nasihatku kepadamu, wahai kaumku, jika Allah ternyata hendak menyesatkanmu. Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Tapi kaumnya Nabi Nuh itu hanya tertawa melihat perkataan Nabi Nuh itu. Mereka menjawab dengan lantang, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti berdakwah, wahai Nuh, maka kami akan merajamu beramai-ramai. Kami akan menentangmu dengan keras." Begitulah kata orang-orang kafir itu. Nabi Nuh sempat mempunyai rasa sifat yang putus asa karena mengajak kaumnya tidak berhasil. Mereka selalu menentang Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah. "Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas permukaan bumi. Sesungguhnya, jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka hanya akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, yang lagi kafir." Lalu Allah mengabulkan doa Nabi Nuh tersebut. Allah memberi petunjuk agar Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Dengan kapal itu, kaum Nabi Nuh yang mau ikut Nabi Nuh yang terdiri dari orang-orang miskin tadi itu akan selamat. Karena Allah akan mendatangkan banjir yang sangat besar, di mana banjir itu tidak ada seorang pun yang selamat. Walaupun dia naik ke atas bukit, ke atas gunung, mereka tidak akan selamat, karena orang-orang yang tidak akan selamat itu adalah orang-orang yang selama ini menentang ajarannya Nabi Nuh. Selagi Nabi Nuh membuat kapal, orang-orang kafir itu malah mengolok-ngolok Nabi Nuh, mengatakan Nabi Nuh sebagai orang yang gila, orang yang tidak waras, karena waktu itu memang tidak musim hujan. Waktu itu musim yang sangat kemarau panjang. Bahkan orang kafir itu ada yang sampai berkata seperti ini sambil tertawa, "Hahaha, lihat, Nuh semakin gila saja. Mana ada kemarau panjang seperti ini membuat perahu di atas bukit lagi. Sungguh sudah miring otaknya Nuh itu." Bahkan ada salah satu dari mereka itu berani membuang kotoran di atas kapal Nabi Nuh. Namun Allah langsung menegurnya dengan cara orang kafir yang membuang kotoran itu tadi ditandakan azab langsung. Perutnya langsung sakit. Beberapa hari tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitnya orang itu. Lalu orang itu tadi merengek kepada Nabi Nuh, "Wahai Nuh, kenapa perutku sakit seperti ini?
minta tolong kepada Tuhanmu agar aku bisa disembuhkan dari rasa sakitku ini. Aku sudah tidak tahan, Nuh. Nabi Nuh hanya berkata, kamu harus membersihkan kotoran yang telah kamu buang ke dalam kapalku. Maka dengan izin Allah, perutmu akan sehat. Lalu bergegaslah orang kafir itu tadi, membersihkan kotoran itu tadi, dan alhamdulillah orang kafir itu tadi perutnya sudah tidak sakit lagi. Tibalah peristiwa banjir itu. Sesuai dengan wahyu Allah, Nabi Nuh mengajak kaumnya memasuki kapal yang telah selesai dibuat. Nabi Nuh membawa berbagai pasangan binatang dalam kapalnya tersebut. Tidak beberapa lama sesudah Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman memasuki kapal, dan langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap, mendung. Angin mulai berhembus dengan kencang. Bersama dengan itu hujan turun sangat lebat. Dari kejauhan, Nabi Nuh melihat salah satu putranya, yaitu Kan'an, sedang berlari-lari menuju puncak gunung. Nabi Nuh memanggil anaknya itu. Hai anakku, kemarilah, naiklah ke kapalku, maka kau akan selamat. Namun, Kan'an itu termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dia tidak mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh. Dia menjawab dengan seperti ini. Tidak, aku akan berlari ke atas bukit sana. Aku pasti akan selamat. Nabi Nuh menjawabnya, anakku, pada hari ini tidak seorang pun dapat menyelamatkan diri dari azab Allah. Ini adalah azab Allah untuk kaumku yang tidak mau beriman, anakku. Tapi Kan'an dengan sombongnya terus berlari, tidak menghiraukan panggilan dari ayahnya tersebut. Baru diketahui bahwa Kan'an adalah termasuk golongan orang-orang kafir tadi. Nabi Nuh sangat sedih. Bagaimanapun juga Kan'an juga anaknya. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah Kan'an. Dia termasuk anakku, ya Allah. Namun Allah tidak mau mendengarkan doanya Nabi Nuh. Kan'an binasa bersama dengan orang-orang kafir itu tadi. Berdasarkan suatu riwayat, kapal Nabi Nuh dan para pengikutnya itu berlayar selama 40 hari. Sesudah itu baru banjir itu melanda. Banjir itu sangat besar. Semua orang-orang kafir yang tadi mengejek Nabi Nuh itu tidak selamat semua. Baik dia yang naik ke atas bukit, ke atas pohon, semuanya binasa. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mau mengikuti ajarannya Nabi Nuh itu tadi, yang selamat, dan juga hewan-hewannya itu tadi. Nah, anak-anak, itu tadi kisahnya, sedikit dari kisahnya Nabi Nuh. Anak-anak bisa menyimpulkan ya bagaimana kebesaran Allah. Kalau Allah sudah berkehendak mendatangkan suatu peristiwa, itu tidak pandang hulu, mau dia anaknya presiden, mau anaknya kepala sekolah, anaknya dokter, semua itu tidak tidak menghentikan Allah, karena kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekian dulu ya, itu tadi dari Bunda. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari sedikit cerita dari kisahnya Nabi Nuh tadi ya. Oke, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.